para brand dan kota Casablanca, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Dalim dari Marketeers. Kita sudah sampai kepada sesi Marketeers Your Choice Award 2024. Di depan kami sudah ada perusahaan-perusahaan yang akan menerima award Marketeers Your Choice Award 2024. Terima kasih atas kehadirannya. Rangkaian acara penghargaan ini akan dibuka langsung oleh CEO Marketplace Inc. dan Marketeers, Mas Iwan Setiawan yang juga akan menyerahkan secara langsung penghargaan kepada para brand. Nah, setelah penyerahan penghargaan, kami mengharapkan kepada para brand untuk tetap berada di acara karena akan ada sesi pemaparan presentasi oleh Mas Ardi Ridwansyah selaku COO Marketplace Institute dan juga talk show bersama para perwakilan penerima Marketeers Your Choice Award 2024. Kami juga meminta para brand untuk tetap di lokasi karena setelahnya akan ada sesi foto bersama. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin di sini sudah ada beberapa perwakilan brand dan juga tamu-tamu yang hadir di acara Marketeers Your Choice Award 2024. Untuk selanjutnya, setelah acara penghargaan Marketeers Your Choice Award 2024 ini, ada banyak sesi yang ada di acara Jakarta Marketing Week 2024. Oke, karena sambil menunggu sesi berlangsung, mungkin kita bakal nanya-nanya dulu kali ya kepada para peserta acara. Kira-kira gimana nih kehadirannya dan juga kira-kira apa yang diharapkan kepada acara Marketeers Your Choice Award 2024. Ada yang bersedia buat menjawab kira-kira? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kepada Mas Iwan Setiawan selaku CEO Marketplace Inc. dan juga Marketeers dipersilahkan untuk naik ke atas panggung untuk menyerahkan penghargaan Marketeers Your Choice Award 2024. Iwan Setiawan adalah CEO Marketplace Inc. dan Marketeers. Berpengalaman sebagai marketing consultant selama lebih dari 20 tahun, Iwan juga dikenal sebagai pembicara dan penulis. Buku-bukunya seperti Marketing 3.0, Marketing 4.0, Marketing 5.0, dan Marketing 6.0 bersama Philip Kotler dan Hermawan Kartajaya diterbitkan ke dalam puluhan bahasa di seluruh dunia. Lulusan Kellogg School of Management ini juga dinobatkan sebagai salah satu Agent of Positivity Hall of Famer oleh Opal Media di tahun 2024. Iwan juga terpilih sebagai dosen praktisi terbaik SBM ITB pada tahun 2018 dan menjadi tokoh alumni inspiratif Fakultas Teknik Universitas Indonesia pada tahun 2014. Mari kita sambut Iwan Setiawan, CEO Marketplace Inc. and Marketeers. Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di Marketeers Your Choice Award 2024. Ini adalah kali keempat kita mengadakan ajang yang sama, ajang apresiasi Marketeers untuk para brand yang pertama dipilih secara langsung oleh Gen Z untuk menjadi brand pilihan mereka. Dan yang kedua, dengan aktif melakukan campaign kepada Gen Z dan memberikan produk dan layanan yang terbaik untuk generasi muda. Kita sebut sebagai Youth Choice Award karena memang definisi anak muda selalu berganti. Kita tidak sebut Gen Z Award dan sebagainya karena mungkin 10-15 tahun yang lalu youth itu adalah milenial atau Gen Y. Sekarang sudah banyak yang bergeser youth strateginya ke arah Gen Z. Karena itu kita untuk sustainability dari ajang ini kita sebut sebagai Youth Choice Award. Dan tahun ini adalah tahun kali keempat kita mengadakan ajang yang sama. Pada dasarnya kita ada dua jalur untuk bisa menjadi Youth Choice. Yang pertama adalah jalur melalui online voting. Kita melakukan online voting di 12 kota di seluruh Indonesia. Ada lebih dari 2.000 Gen Z yang berpartisipasi dalam voting tersebut. Brands across categories, kita minta mereka ranking
minta mereka voting. Dan Gen Z saat ini terbagi ke dalam 3 segmen demografi yang berbeda. Ada yang masih SMA, ada yang sedang berkuliah, ada yang sudah first jobber, sudah mulai bekerja di tahun-tahun awal karirnya. Dan mereka semua, 200 Gen Z ini kemudian memilih brand across kategoris yang menurut mereka akan beli, mereka akan pilih ketika consider produk di kategori tersebut. Jalur kedua adalah jalur campaign. Apabila Bapak dan Ibu melakukan campaign yang mentarget anak muda atau Gen Z selama setahun terakhir, Bapak Ibu sekalian bisa mensubmit campaign tersebut untuk kemudian dievaluasi oleh tim editor marketeers untuk melihat apakah ada keunikan dari campaign tersebut yang pada akhirnya bisa kami nobatkan juga menjadi Marketeers Your Choice. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan siapa saja pemenang Marketeers Your Choice Award 2024. Terima kasih. Marketeers Your Choice Award merupakan penghargaan untuk para merek yang menjadi pilihan para Gen Z. Apresiasi ini merupakan hasil survei dengan metode online voting yang digelar mulai Oktober hingga Desember 2023. Survei ini melibatkan 2.000 lebih Gen Z yang berasal dari sekolah menengah atas atau SMA, mahasiswa hingga pekerja fresh graduate yang tersebar di seluruh Indonesia. Pilihan dilakukan oleh para Gen Z berdasarkan kebiasaan mereka dalam mengonsumsi, serta preferensi mereka jika suatu saat akan menggunakan produk dan jasa tersebut. Dengan kata lain, merek-merek yang mendapatkan penghargaan ini merupakan merek-merek yang sukses mendapatkan impresi positif dan berhasil membangun brand advocacy di kalangan Gen Z. Tahun ini, marketeers turut mengkurasi merek-merek yang memiliki kampanye yang menyasar Gen Z. Banyaknya partisipasi menunjukkan bahwa makin banyak merek yang sadar potensi Gen Z sebagai pasar potensial di masa mendatang. Inilah Marketeers Your Choice Award 2024. Mandiri Tunas Finance gencar membangun engagement melalui aktivasi. Salah satunya lewat MTF Auto Fiesta 2023 yang digelar di Pondok Indah Mall 3, Jakarta. Selain segmen keluarga, MTF Auto Fiesta juga hadir untuk menyasar Gen Z. Melalui program khusus bernama Credit Genius, MTF semakin mendekatkan diri dengan Gen Z. Marketeers Your Choice Award 2024, Innovative Promotion to Gen Z, Mandiri Tunas Finance. Jiniso menyadari betul tingginya potensi pasar fashion bagi anak muda. Untuk membangun awareness sekaligus value merek, Jiniso turut menggelar campaign Super Jeans Superwoman demi menyebarkan energi pejuang bagi para perempuan muda, terutama Gen Z. Hasilnya cukup berdampak. Marketeers Your Choice Award 2024, Marketing Campaign to Gen Z, Jiniso. Kehadiran merek di kanal-kanal digital sudah menjadi keharusan jika ingin menyasar Gen Z. Namun, yang lebih penting dari itu adalah konten yang relevan untuk membangun awareness. Berkat konten dan kolaborasi yang tepat, Sasa sebagai merek bumbu masak berhasil menarik perhatian hingga engagement Gen Z. Marketeers Your Choice Award 2024, Konten Marketing to Gen Z, Sasa.
Sebagai bank yang fokus terhadap masyarakat prasejahtera, BTPN Syariah membutuhkan talenta anak muda, khususnya Gen Z. Lewat Bankir Pemberdaya, BTPN Syariah memanfaatkan karyawan yang sebagiannya adalah Gen Z untuk menjadi brand ambassador perusahaan. Strategi ini terbukti sukses membangun awareness. Marketeers You Choice Award 2024, Employer Branding through Social Media, BTPN Syariah. Sedap sebagai merek di dalam negeri turut mengomunikasikan produknya dengan menyesuaikan diri dengan tren yang sedang hype di kalangan Gen Z. Strategi 360-degree marketing menjadi pilihan mie sedap untuk memaksimalkan pemasaran, terutama untuk menarik konsumen Gen Z. Marketeers You Choice Award 2024, 360-degree branding campaign to Gen Z, mie sedap. Dalam memilih bahan bakar minyak, Gen Z tidak lagi mempertimbangkan harga. Tingginya kesadaran generasi ini akan penurunan emisi serta keberlanjutan membuat mereka lebih memilih Pertamax sebagai pilihan utama dalam menggunakan bahan bakar. Marketeers You Choice Award 2024, Fuel Pertamax. SPBU Pertamina menjadi pilihan dari mayoritas Gen Z dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar. Layanan yang prima ditunjang dengan takaran bahan bakar yang pasti pas, membuat anak-anak muda puas. SPBU Pertamina juga dikenal dengan kenyamanan dan kebersihan fasilitasnya. Marketeers You Choice Award 2024, Fuel Station Pertamina. Bekerja di badan usaha milik negara atau BUMN saat ini masih menjadi idaman bagi Gen Z. Salah satunya berkarir di Pertamina. Selain memberikan jenjang karir yang baik, alasan Gen Z memilih bekerja di perusahaan plat merah ini lantaran adanya nilai dan etos kerja yang tinggi. Marketeers You Choice Award 2024, Dream Workplace at BUMN, Pertamina Patraniaga. Tahapan ekspresi BCA menjadi bukti nyata komitmen BCA dalam memberikan layanan perbankan yang berkualitas kepada generasi muda Indonesia. Dengan fitur-fitur modern, biaya administrasi yang rendah hingga bonus menarik yang dapat dinikmati pemegang rekening, tahapan ekspresi BCA memberikan pengalaman perbankan yang sesuai dengan gaya hidup Gen Z. Marketeers You Choice Award 2024, Saving Account, tahapan ekspresi BCA.
Sebagai salah satu bank terkemuka di Indonesia, BCA telah mengukuhkan reputasinya bukan hanya sebagai institusi keuangan yang andal, tetapi juga sebagai tempat kerja yang diidamkan. Dengan pendekatan yang inklusif dan progresif, BCA menciptakan lingkungan kerja yang memungkinkan karyawannya untuk berkembang. Marketeers You Choice Award 2024 Dream Workplace BCA. Kemudahan pembayaran hanya dengan menempelkan kartu menjadi favorit para Gen Z. Di sisi lain, pengisian saldo yang mudah menjadi alasan Gen Z memilih Flash, e-money dari PT Bank Sentral Asia Tbk untuk digunakan beragam hal, mulai dari akses tol hingga pembayaran layanan transportasi publik. Marketeers You Choice Award 2024 E-money, Flash. Asuransi jiwa sejatinya lebih baik dimiliki sedini mungkin. Inilah upaya yang dilakukan PT Asuransi Allianz Life Indonesia kepada generasi muda atau Gen Z. Membangun kesadaran, serta mempermudah dalam pembayaran premi dan melakukan klaim, menjadikan Allianz sebagai asuransi favorit Gen Z. Marketeers You Choice Award 2024 Life Insurance Allianz Life. Kendaraan ramah lingkungan menjadi tren di kalangan Gen Z yang mulai peduli dengan lingkungan. Mengusung desain yang kompak, Wuling Air EV merebut hati para Gen Z dengan memberikan kenyamanan dalam mobilitas sembari tetap menjaga lingkungan. Marketeers You Choice Award 2024 Electric Car Wuling Air EV. Sebagai market leader dalam industri emas di Indonesia, PT Aneka Tambang Tbk atau Antam aktif menghadirkan beragam inovasi produk dan pemasaran. Tak heran, hingga kini Antam masih menjadi produk pilihan utama bagi masyarakat, termasuk Gen Z yang ingin memulai investasi. Marketeers You Choice Award 2024 Gold Brand Antam Logam Mulia. Antam telah berkiprah sebagai perusahaan pertambangan dan sumber daya mineral sejak tahun 1968. Perusahaan ini juga dikenal sebagai salah satu produsen logam mulia terkemuka di Indonesia. Hal ini pula yang menjadikan Antam tempat impian bagi Gen Z untuk bekerja dan membangun karir. Marketeers You Choice Award 2024 Dream Workplace at BUMN Antam.
dalam melakukan pendekatan ke Gen Z. Berbagai upaya yang dilakukannya ini pun berhasil mempertahankan eksistensi dan meningkatkan popularitasnya di kalangan Gen Z. Marketeers Your Choice Award 2024, Lubricants for Motorcycle, Federal Oil. Estetika Dr. Avandi memadukan teknologi mutakhir dengan perawatan kecantikan yang personal dalam layanannya. Di sisi lain, paket layanan yang dipersonalisasi, khususnya anak muda dalam hal ini Gen Z, membuat klinik kecantikan ini menjadi pilihan utama mereka. Marketeers Your Choice Award 2024, Beauty Clinic, Estetika Dr. Avandi. Wardah menawarkan produk makeup yang ramah lingkungan bagi Gen Z yang peduli akan keberlanjutan. Dengan formula halal dan kualitas terjamin, Wardah memberikan kesempatan bagi Gen Z untuk mengekspresikan diri secara kreatif sambil merawat kulit dengan baik. Marketeers You Choice Award 2024, Beauty Product, Makeup, Wardah. PT Asuransi Jiwa Astra menyadari bahwa saat ini kesadaran masyarakat, terutama Gen Z untuk menggunakan jasa asuransi masih minim. Karenanya, melalui Astra Life, perseroan terus melakukan beragam brand activation dengan konten marketing di platform media sosial. Marketeers You Choice Award 2024, Life Insurance, PT Asuransi Jiwa Astra. PT Paragon Technology Innovation memiliki strategi tersendiri dalam menyasar Gen Z. Lewat merek Emina, perusahaan berusaha mengambil hati Gen Z lewat warna muda dan ceria. Emina pun menyebut konsumennya dengan panggilan Bestie sehingga melekat di hati mereka. Marketeers You Choice Award 2024, Beauty Product, Makeup, Emina. Untuk masuk ke pasar Gen Z, Zap Clinic melakukan co-creation bersama generasi muda dalam merancang kampanye pemasaran maupun riset pasar berkala. Lewat strategi itu, Zap Clinic bisa menghasilkan konten yang relevan sehingga bisa berinteraksi langsung dengan Gen Z. Marketeers You Choice Award 2024, Beauty Clinic, Zap Clinic. Dalam membangun engagement
engagement kepada Gen Z, BRI memiliki formula yang tepat melalui aktivasi Brimo Festival. Kegiatan ini tidak hanya sekadar hiburan semata, namun juga edukasi anak muda. Melalui program ini, akuisisi rekening BRI mengalami peningkatan yang dibarengi dengan meningkatnya transaksi dan penjualan dari merchant. Marketeers You Choice Award 2024 Brand Engagement to Gen Z PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Gen Z memiliki orientasi besar untuk bekerja di badan usaha milik negara atau BUMN lantaran dianggap terbuka terhadap anak muda dan menantang dalam membangun karir. Di sektor perbankan, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BNI menjadi salah satu bank pelat merah yang dipilih Gen Z. Marketeers You Choice Award 2024 Dream Workplace at BUMN BNI. Sadar akan potensi Gen Z yang terbiasa memanfaatkan teknologi untuk melakukan berbagai hal, PT Bank Negara Indonesia melakukan aneka inovasi. Salah satunya adalah Tap Cash, produk e-money perseroan yang menjadi salah satu pilihan Gen Z, terutama untuk mengakses tol hingga layanan transportasi publik. Marketeers You Choice Award 2024 E-money, Tap Cash. Gen Z sudah sangat erat dengan transaksi cashless melalui aplikasi digital. Karakter inilah yang ditangkap oleh PT Bank Sentral Asia Tbk melalui MyBCA. Tak heran, MyBCA pun menjadi aplikasi mobile banking yang mendapat tempat di hati anak muda. Marketeers You Choice Award 2024 Banking Mobile Apps MyBCA. Sekali lagi, congratulations to all the winners. Selanjutnya kita akan ada sesi foto bersama. Kepada para brand dimohon untuk maju ke atas panggung. Dan kita akan melakukan sesi foto bersama dengan Mas Iwan Setiawan selaku CEO Marketplace Inc. dan Marketeers. Dan kami juga mengundang Bapak Hermawan Kartajaya, Founder and Chair of M Corp untuk melakukan sesi foto bersama dengan para pemenang Marketeers You Choice Award 2024. Silakan maju ke depan untuk kepada para brand dengan membawa pialanya karena kita akan melakukan sesi foto bersama dengan Mas Iwan Setiawan dan juga Pak Hermawan Kartajaya.
Baik, sekali lagi terima kasih, congratulations to all the winners dari Marketeers Youth Choice Award 2024. Baik, selanjutnya kita akan ada presentasi dari Mas Ardi Ridwansyah selaku COO Marketplace Institute. Kepada Mas Ardi, waktu dan tempat kami sediakan. Ardi Ridwansyah adalah COO Marketplace Institute, lembaga pelopor pelatihan profesional di bidang marketing di bawah naungan M-Corp. Ardi telah berpengalaman lebih dari 18 tahun sebagai konsultan pemasaran untuk berbagai industri dan perusahaan. Lulusan S2 terapan SDM dan KM dari Universitas Indonesia ini juga menjadi pengajar di SBM ITB hingga MMT ITS. Bersama Hermawan Kartajaya, founder and chairman M-Corp, Ardi menulis sejumlah buku, di antaranya Wow Leadership dan Wow Selling. Mari kita sambut Ardi Ridwansyah, COO Marketplace Institute. Baik, selamat siang Gen Z. Wajahnya Gen Z semua soalnya. Ada kakaknya Gen Z, tantenya Gen Z, bapak ibunya Gen Z. Karena sekitar 30 menit ke depan kita memang akan membahas tentang Gen Z. Tadi Pak Iwan sempat sampaikan bahwa sebenarnya secara demografi Gen Z itu masih bisa dipilah lagi. Nah, sekedar disclaimer bahwa nanti yang akan kami present, ini Gen Z untuk segmen mahasiswa. Kan tadi ada pelajar ya, sekolah menengah, mahasiswa dan juga mereka yang sudah masuk di dunia kerja. Nah, disclaimer dulu rekan-rekan, ini adalah Gen Z untuk segmen mahasiswa. Kenapa mahasiswa? Karena memang Marketplace Institute kami banyak kolaborasi dengan kampus-kampus, bahkan kita punya program beasiswa sertifikasi yang dipadukan dengan kompetisi khusus untuk Gen Z di kampus. Jadi nanti teman-teman brand yang tertarik bisa kita ngobrol. Nah, kita masuk sedikit tentang Gen Z. Saya ingat sekitar 8 tahun yang lalu ya, kita pernah bikin program, kantor kami di Kota Kasablanka, lantai 8, kalau pengen mampir tinggal naik lift di sebelah. Kita pernah bikin program marketing and branding for millennial, sekitar 8 tahun yang lalu. Sekarang kita bicara tentang Gen Z, mungkin 5, 6, 7 tahun lagi kita bicara marketing for Gen Alpha. Pertanyaannya, mungkin ada yang sebagian kita mungkin sinis gitu ya, itu gimmick konsultan aja, biar bisa jualan produk, biar ada bahan omongan gitu. Nah, kita mungkin bisa katakan bahwa setiap generasi ini memang sama-sama manusia, tapi yang membedakan adalah kolektif memorinya. Mereka punya memori yang berbeda-beda. Simple misalnya, di sini kalau dari wajah-wajahnya mungkin ada yang masih tahu Ultraman, Gaban, Voltus gitu ya. Tapi kalau kita bicara Gen Z, memori mereka beda. Mereka mungkin lebih kenal tokoh-tokoh yang ada di Mobile Legends dan sebagainya. Nah, memori yang berbeda ini tentu membuat ada perbedaan perilaku, experience yang diharapkan, nah itu yang ingin kita coba diskusikan. Jadi Gen Z sekarang memang menjadi kata kunci, dan salah satu yang sering kami pakai untuk menganalisa, terutama nanti yang kami gunakan sebagai kerangka dalam riset tentang Gen Z, segmen mahasiswa, ini adalah model yang ditulis Pak Hermawan dan Pak Iwan. Ini model ini muncul di buku Marketing 4.0 dan juga 5.0. Jadi ini model yang menggambarkan bagaimana perilaku customer termasuk Gen Z di era digital. Termasuk kita sekarang ya, ketika membeli produk pertama kali aware, kenal dulu. Bisa secara online, bisa offline. Bisa gara-gara lihat spanduk, bisa gara-gara lihat ketemu stand-nya di Kokas ya. Oh ternyata Poki sekarang ada rasa baru misalnya. Nah itu aware ketika kita tahu, kenal pertama kali. Tapi sekedar kenal belum tentu beli, karena masih ada beberapa tahapan berikutnya, yaitu appeal. Harus ada sesuatu yang menarik, sekedar tahu, sekedar lihat, tapi tidak ada yang menarik, ya kita akan abaikan. Itu mungkin yang kemarin kita alami ketika sepanjang jalan kita melihat foto-foto caleg. Ya kita tahu, oh saking seringnya si Pak ini di sana pakai baju ini, nanti di billboard satu lagi pakai kostum beda lagi dan seterusnya gitu ya. Tapi karena tidak ada sesuatu yang appealing, mungkin kita tidak akan pertimbangkan untuk masuk ke tahap berikutnya. Setelah appeal, tertarik, berikutnya adalah asking. Gen Z cenderung akan suka bertanya, mengumpulkan informasi lebih lanjut, sebelum akhirnya memutuskan untuk
take action. Membeli baik secara online maupun offline. Nah di model ini Bapak Ibu, kami bilang bahwa di era konektivitas, definisi brand loyalty itu bukan sekedar orang beli-beli lagi. Bapak Ibu habis, ini sekedar ilustrasi ya, beli makanan, suka beli makan lagi, masuk rumah sakit, betah mungkin pengen lagi nyobain gitu ya. Tapi ketika di era konektivitas kita bilang yang lebih tingkat loyalitas yang lebih tinggi ketika tidak sekedar mengulangi lagi untuk diri kita, tapi mau merekomendasikan orang lain yang kita kenal untuk ikut mencoba menggunakan produk yang kita sukai tadi, yaitu advocate. Nah berdasarkan kerangka ini kami coba nanya nih ke 500 lebih mahasiswa di Indonesia, karena kami punya Marketplace Goes to Campus yang sudah 100 edisi lebih. Kita tanya ke mereka pertama tentang aware dan appeal. Di mana mereka umumnya kenal pertama kali dan apa yang membuat mereka tertarik. Tentu tidak mengejutkan, 72% lebih taunya secara online, baik website resmi maupun media sosial. Lalu apa yang membuat mereka tertarik? Nah ini menarik karena ini cukup konsisten mungkin dengan beberapa riset lembaga lain, baik lokal, nasional maupun global. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ternyata aspek yang membuat mereka tertarik terhadap sebuah iklan ataupun sebuah informasi produk adalah kualitas. Jadi Gen Z ini ternyata cukup rasional. Tidak sekedar tertarik dengan yang sifatnya gimmick, tetap saja ada ya ketertarikan dari sisi kemasan dan sebagainya, tapi tertinggi ternyata kualitas produk. Jadi ini segmen Gen Z ternyata cukup rasional. Yang kedua, setelah tertarik umumnya mereka tetap tidak akan langsung beli, akan mengumpulkan informasi lebih lanjut. Itu yang kami sebut fase ketiga, yaitu asking. Bisa googling, bisa nanya, bisa ngecek ke temen, lihat review dan sebagainya. Dan ternyata mayoritas mengatakan fase asking, mengkonfirmasi, mengumpulkan informasi lebih lanjut itu sangat penting, 80% lebih. Kemarin saya ingat kita ada kelas di lantai 8, marketing plan for Gen Z, ada salah satu peserta yang curhat. Pak ini gimana caranya bikin Gen Z cepat ngambil keputusan, nggak kelamaan di asking. Karena kelamaan mereka di sini nanya, sini lihat review, sini nggak beli-beli gitu. Nah, salah satu yang kemudian dilakukan beberapa brand, walaupun ini bisa kita perdebatkan ya, dengan tren live commerce. Nah, live commerce itu sebenarnya memaksa Gen Z, termasuk customer yang lain ya, untuk jangan lama-lama asking, jangan lama membanding-bandingkan, jangan lama-lama nyari informasi sekunder. Karena kalau enggak kita segera tutup, penjualan akan kita segera hentikan, diskon akan segera ditiadakan dan seterusnya. Dikasih waktu cuma 20 menit, bahkan kurang gitu ya, untuk segera beli. Sehingga live commerce itu salah satu taktik dari brand untuk membuat Gen Z jangan terlalu lama-lama di sini. Nah ini adalah tentang asking. Berikutnya, setelah mereka tertarik, nah ini waktunya mereka beli. Nah apa hal-hal yang membuat mereka akan bulat tekadnya untuk melakukan pembelian. Dan ini kurang lebih sama dengan temuan di fase awal-awal tadi, as dan appeal. Ternyata kualitas produk itu menjadi pertimbangan yang paling tinggi. Jadi di sini aspek rasional ternyata masih dominan. Nah menariknya ada temuan berikutnya, yaitu kesesuaian brand value dengan personal values. Nah ini juga yang konon sering dikatakan ciri atau karakteristik unik dari Gen Z, selain rasional mereka juga punya kepedulian. Lebih aware terhadap isu-isu lingkungan dibanding generasi-generasi sebelumnya. Artinya sejak awal mereka sudah lebih aware terhadap isu-isu yang ada di sekitar mereka. Jadi ini beberapa hal yang bisa membuat Gen Z bulat tekadnya untuk take action. Dan fase terakhir adalah advocate, kurang lebih sama, konsisten dengan fase sebelumnya. Hal apa, kalau di sini pertanyaannya, yang bisa mendorong Gen Z untuk merekomen sebuah brand atau sebuah produk ke orang-orang di sekelilingnya? Satu tentang kualitas, berarti ini Gen Z rasionalnya Gen Z.
Yang kedua, pengalaman positif ini lebih emosional ya. Experience mereka ketika menggunakan produk, ketika berinteraksi dengan frontliner kita, misalnya secara offline dan seterusnya. Dan yang ketiga, ini yang sifat sosial Gen Z. Kalau mereka merasa brandnya itu cocok dengan values, nilai-nilai pribadi mereka. Saya orang yang peduli lingkungan, brandnya ternyata sama juga. Makanya kemarin kami mengundang beberapa inisiator, termasuk pelaku bisnis, inisiator dari deklarasi Wow Tourism 2030. Di situ ada satu cerita pengusaha villa di Bali, beliau punya campaign setiap orang nginep di tempatnya nanti akan ditanami 1 pohon. Jadi karena beliau percaya generasi baru ini mereka cari kesenangan, terutama untuk konteks jalan-jalan ya, bukan hanya senang-senang untuk dirinya sendiri, tapi mereka akan merasakan pengalaman yang lebih tinggi kalau pada saat mereka liburan, mereka juga bisa berkontribusi, membuat perbedaan, make a difference, dengan cara nanam pohon dan seterusnya. Ini aspek yang ketiga. Jadi ternyata Gen Z kesimpulannya mau advocate kalau ada aspek yang rasional, emosionalnya juga dan juga sosial. Nah tadi kita membahas Gen Z dari sisi perilaku mereka, mulai dari aware, kenal, appeal, ask, act, dan akhirnya mau advocate, mau rekomend. Ya, kami juga tanyakan beberapa hal, karena ini terkait tren Gen Z, karena mereka sangat suka berkomunitas, dan sangat dipengaruhi influencer. Dan kita juga tanyakan kira-kira marketing mix yang cocok untuk Gen Z itu seperti apa? Produk, price, place, dan promotion. Nah kita lihat tentang community dan influencer marketing dulu. Nah ternyata kenapa Gen Z suka ngumpul-ngumpul, berkomunitas. Alasan pertama karena ini untuk kolaborasi, jadi untuk create something dengan orang lain. Karena mereka tidak suka hanya kerja sendiri, pengen menghasilkan karya bersama-sama. Alasan kedua nyari teman, lebih emosional. Tapi ternyata alasan pertama pengen kolaborasi, berarti kan pengen kumpul-kumpul tapi ada hasilnya. Bukan hanya kumpul-kumpul tanpa tujuan. Nah itu menariknya Gen Z. Saya ingatkan lagi ya, ini Gen Z mahasiswa, jadi memang Gen Z yang lebih matang mungkin dari Gen Z yang masih di sekolah menengah. Jadi ini beberapa alasan yang bisa membuat mereka mau berkomunitas. Baik komunitas yang mereka bentuk sendiri terutama, ataupun mungkin yang difasilitasi oleh brand. Yang kedua, kami tanyakan juga jenis komunitas apa yang paling sering. Mungkin hampir sama dengan generasi kita, satu komunitas olahraga, runner, community misalnya, komunitas sepeda, komunitas jalan kaki, komunitas-komunitas olahraga. Walaupun beberapa riset, ada beberapa olahraga yang sudah ditinggalkan oleh Gen Z, salah satunya konon golf, itu generasi yang lebih senior. Gen Z mungkin karena nggak punya duit juga ya, tapi mereka lebih memilih olahraga yang lebih praktis. Selain komunitas olahraga, menariknya, ini ingat ya ini teman-teman mahasiswa nih, komunitas bisnis dan komunitas hobi. Komunitas bisnis terutama komunitas kewirausahaan itu ternyata banyak diminati. Karena banyak riset dari lembaga lain juga bilang ketika mahasiswa ditanya kalau kuliah lulus pengen jadi apa? Mayoritas banyak yang bilang pengen jadi entrepreneur. Jadi mereka memang sudah suka ngumpul bicara tentang bisnis. Nanti tadi kita bicara komunitas, berikutnya kita bicara konteks influencer marketing. Kenapa influencer marketing? Karena 66% lebih Gen Z itu ternyata ngaku, saya itu kalau beli barang, beli produk, dipengaruhi oleh influencer yang saya ikuti, yang saya follow. Nah influencer apa yang paling banyak diikuti Gen Z mahasiswa? Nah uniknya yang satu kuliner ternyata. Suka yang review makanan, itu nomor satu. Kedua baru fashion, business and finance, ini masalah literasi keuangan, karena Gen Z sekarang sudah mulai melek investasi, juga beauty and travel. Nah ini beda lagi kalau nanti kita tanya Gen Z yang lebih muda ya, Gen Z yang masih sekolah menengah, mungkin komunitas game akan masuk. Karena anak saya, tapi Gen Alpha sebenarnya ya, mungkin yang follow influencer yang paling banyak diikuti gamers gitu. Jadi ini profil influencer, jenis influencer yang banyak diikuti Gen Z mahasiswa adalah untuk bidang-bidang ini. Siapa contohnya? Ada yang kenal Bapak Ibu? Ada yang follow?
Kalau nggak ada yang follow sama, saya juga nggak tahu siapa ini. Ya tahu Raffi, tahu lah Raffi ya. Tapi yang lain-lain saya nggak tahu juga nih kontennya apa. Saya baru tahu biasanya kalau teman-teman di kantor yang Gen Z bilang, Mas ini undang ini aja, ini siapa ini diundang gitu ya. Bagi kita mungkin generasi yang lebih senior tidak kenal, tapi bagi generasi muda nama-nama ini icon untuk konten yang berbeda-beda. Yang ini kami temukan di segmen mahasiswa. Jangan sedih kalau Bapak Ibu nggak ada yang kenal di sini selain Raffi Ahmad ya. Karena banyak juga yang seperti itu, Gen Z yang lebih tahu mereka. Nah tentu sesuai dengan topik apa, kalau kita mau kolaborasi tentu harus sesuaikan dengan brand kita. Nah tadi beberapa insight terkait komunitas, jenis komunitas, dan tipe influencer. Nah kami tanyakan juga kira-kira produk, harga, promosi seperti apa yang cocok bagi Gen Z mahasiswa ini. Pertama kita bicara produk. Nah ini konsisten dengan temuan awal. Ternyata mereka cari produk yang berkualitas, inovatif, dan juga punya values. Jadi produk yang memperhatikan impact, sustainability, dan sebagainya, ya, seperti itu. Jadi bukan hanya bicara tentang produk kualitas atau inovatif, tapi produk yang punya kontribusi. Saya dengan Pak Hermawan pernah ke Jogja tahun lalu ya, kita visit ke satu merek, ini sangat Gen Z banget ya, mungkin Bapak Ibu tahu di sini, kompetitornya ada di sini kompetitornya. Namanya Avoskin, kalau yang Gen Z mungkin tahu ya, Avoskin. Ini produk kosmetik lokal, foundernya cowok lulusan teknik dari Universitas Islam Indonesia di Jogja. Jadi cowok teknik tapi bisa bikin perusahaan kosmetik gitu ya. Yang value yang dia tawarkan tuh sangat Gen Z banget. Jadi dia banyak bikin program yang mengedepankan impact dari bisnisnya, bukan hanya fitur kosmetiknya, tapi bagaimana bisnis kosmetiknya punya kontribusi. Dia bikin kampanye misalnya bisa menukar dengan bungkus bekas dengan produk kosmetik baru dan seterusnya. Nah itu sesuatu yang banyak dilakukan sekarang brand-brand yang menyasar Gen Z. Bukan hanya produk yang berkualitas, tapi apa yang bisa dikontribusikan produk tadi terhadap masyarakat, terhadap lingkungan, dan sebagainya. Nah ini produk. Lalu bagaimana dengan pricingnya? Pertama dari sisi harga, ini kami sebut segmen value for money, smart customer. Jadi kalau secara harga itu ada segmen yang disebut brand oriented atau quality oriented. Ini yang berapapun harganya saya bayarin, pokoknya saya mau brand yang paling terkenal, kualitas paling bagus, itu brand oriented customer. Ekstrimnya price oriented. Kualitas nomor 13 yang penting saya mampu beli, itu price oriented. Nah Gen Z tengah-tengah, value oriented customer. Dia cukup smart, pengen kualitas yang bagus tapi dengan harga yang terjangkau. Ini rasional customer sesuai dengan riset sebelumnya. Bagaimana model pembayarannya? Ternyata cukup mengagetkan, mereka masih suka cash. 50% lebih prefer cash, walaupun mulai banyak menggunakan mobile banking dan e-wallet juga. Jadi COD ternyata juga jadi pilihan. Mungkin kalau Gen Z mahasiswa yang masih tinggal sama orang tua lebih milih COD. Jadi pas datang orang tua yang suruh bayarin, jadi duit dia masih utuh. Ini pricing. Lalu untuk place-nya, untuk saluran distribusinya. Nah ini mirip atau konsisten dengan yang ditulis Pak Hermawan dan Pak Iwan juga di buku Marketing 5.0. Selain di e-commerce yang 36%, ternyata Gen Z juga masih suka datang ke toko offline, 35%, hampir sama dengan e-commerce. Makanya di buku Marketing 5.0, di situ dibilang untuk menyasar Gen Z, strateginya adalah online in offline. Platform intinya offline, toko-toko offline, tapi di toko offline harus ada inovasi-inovasi yang memanfaatkan teknologi digital. Itu maksudnya online in offline. Masuk ke toko, ada layar digital, kita bisa memvisualisasikan badan kita di situ ganti-ganti baju dengan layar monitor digital tadi, tanpa harus secara fisik ganti baju. Nah, itu contoh online in offline. Jadi Gen Z suka e-commerce juga, tapi mereka masih suka datang juga ke
ke toko fisik. Secara promosi, nah ternyata ya TikTok menjadi media yang ini karena Gen Z suka dengan konten-konten video kreatif yang menarik, pendek-pendek tetapi menarik, bisa menarik perhatian mereka. Selain tentu yang sifatnya masih berupa teks atau story, cerita, dan visual ya, postingan-postingan di media sosial masih mereka konsumsi juga. Tetapi memang Gen Z ini sangat-sangat lebih tertarik terhadap konten berupa video-video pendek. Makanya TikTok memang menjadi platform yang paling banyak dilihat, salah satu yang paling banyak dilihat oleh Gen Z. Baik, itu Bapak Ibu sekalian sedikit insight tentang Gen Z mahasiswa yang ada di Indonesia. Kalau tertarik ngobrol lebih lanjut nanti kita bisa bicara di belakang panggung. Terima kasih, selamat siang Gen Z dan Bapak Ibu Gen Z. Baik, terima kasih kepada Mas Ardi atas presentasinya. Selanjutnya kita akan ada talk show dari Mbak Martani selaku COO Marketeers dan juga dari pada perwakilan penghargaan Marketeers Youth Choice Award 2024. Untuk itu kepada Mbak Martani, waktu dan tempat kami sediakan. Selamat siang Kota Kasablanka, kita ketemu lagi di Jakarta Marketing Week. Hari ini kita akan lanjut dengan bincang-bincang dari para pemenang Marketeers Youth Choice Award 2024. Akan saya panggil kepada Ibu Yesi Purnaningsih, Deputi CEO Estetika Dr. Avandi. Silakan Bu Yesi. Halo, selamat siang Bu Yesi. Selamat juga ya atas penghargaannya siang ini. Monggo silahkan. Lalu yang kedua saya juga panggil Ibu Katria Arintia Anindiantari, Marketing Manager Noodle kategori Wings Food. Selamat siang Bu Katria. Selamat juga atas Marketeers Youth Choice Award-nya. Silakan kita akan sama-sama ngobrol-ngobrol. Oke. Nanti kalau dari teman-teman audiens Jakarta Marketing Week ada pertanyaan, bisa ditanyakan ya kepada para narasumber. Hari ini dari Estetika ya, akan ada voucher ya. Mau disampaikan Bu Yesi? Oh iya, nanti untuk voucher mungkin ada tim saya, nanti boleh. Kalau misalnya ada pertanyaan, kita boleh bagi-bagi voucher untuk konsultasi free, datang ke klinik kami. Gitu. Asik, ada voucher dari Estetika, oke. Saya ada beberapa pertanyaan nih, nanti kita berganti-gantian aja ya kali ya, kita relax aja. Yang pertama ini kan tadi habis menerima penghargaan Marketeers Youth Choice Award. Lalu bisa diceritakan nggak kalau dari Estetika, Dr. Avandi, juga dari Mie Sedap, bagaimana sih strateginya untuk merebut market dari Gen Z ini supaya tetap tetap diadvokasi oleh Gen Z. Karena kan dua brand ini sebenarnya sangat legendary ya, legendary brand yang udah bertahun-tahun, tapi tetap berbagai generasi Gen Z tetap milihnya Mie Sedap dan klinik Estetika Dr. Avandi. Monggo, siapa dulu? Mau Ibu Yesi dulu atau Ibu Katria dulu? Oke, mungkin dari saya dulu ya. Estetika Dr. Avandi itu usianya mungkin melebihi Gen Z ya. Jadi sudah 37 tahun di tahun ini. Jadi memang
banyak sekali tantangan yang kami hadapi sebagai legend brand pastinya. Tapi dengan sejak tahun 2023 kita merubah coloring untuk brand kita sendiri. Sudah pasti target kita saat ini adalah Gen Z. Kenapa? Karena memang pertumbuhannya cukup pesat. Secara populasi itu sendiri juga usia produktif di negara kita Indonesia ini kan termasuk nomor 1 di Asia ya. Jadi 50% lebih, jadi memang menjadi target utama adalah Gen Z. Yang kedua, satu hal lagi, ternyata purchase power-nya Gen Z ini seperti tadi juga dijelaskan oleh Mas Ardian ya, cukup tinggi. Dengan mereka kan mungkin ada masa-masa transisi ya, baik literasi ataupun value produk tersebut. Terus hal yang ketiga, dengan adanya ini maka kita menyesuaikan cara komunikasinya dengan Gen Z itu sendiri. Jadi kalau orang bilang yang sefrekuensi lah gitu. Itu sih. Supaya relate ya. Ya, Sefrekuensi supaya biar relate. tetap relate sama Gen Z. Oke. Betul. Kalau Mbak Katria sendiri gimana? Jadi sebenarnya kalau Gen Z itu kan usianya sekarang di 12 sampai 27 tahun ya. Nah, mie sedap ini kebetulan di tahun ini nih adalah usia ke 20 tahun. Jadi kita merasa bahwa brand kita ini juga usianya usia Gen Z gitu. Jadi kita berusaha supaya kita relate sama target audience kita, sama Gen Z dengan melakukan berbagai evolusi sebenarnya. Jadi kalau dulu kita menyasar millennials, kita launching mie sedap Korean Spicy Chicken sama si Won Choi. Sekarang kita udah berubah transisi seperti kata Ibu tadi kan, purchasing power-nya ini udah ada di Gen Z nih sekarang. Jadi kita merubah communication kita to stay relevant, kemudian up to date dengan activities sama event-event yang cocok untuk Gen Z. Dan salah satunya produk-produk kita juga sudah mulai berevolusi ke produk yang relevan to Gen Z. Kayak salah satunya kemarin kita sempat launching mie sedap rawit bingit ayam jerit, itu ada versi bag-nya, versi pack-nya sama ada versi cup-nya. Itu juga menjawab kebutuhan dari consumer Gen Z yang suka pedas. Kemudian communication-nya juga udah jauh lebih mudah dan lebih inovatif gitu. Oke. Berarti staying relevant ya kata kuncinya ya. Bisa diceritain nggak kalau untuk tacticalnya marketing itu seperti apa? Gen Z ini kan di Jakarta dan di kota-kota lain kan berbeda nih behavior-nya. Mungkin kalau di Jakarta kan sangat digital gitu ya, tapi kalau di kota-kota lain mungkin punya strategi yang berbeda. Bisa diceritakan dalam menjangkau Gen Z ini melalui media apa, lalu dengan event mungkin, lalu dengan cara apa lagi? Ya, siapa dulu? Oke, mungkin kalau dari kami sendiri pastinya digital sosial media itu kita harus align ya. Sudah pasti yang pertama sosial media tuh ya Facebook, TikTok dan segala macam itu pasti harus relevan. Yang kedua adalah kita juga menggunakan KOL, influencer. Nah, influencer ini juga yang Gen Z relate ya, udah pasti. Terus hal lain lagi kita juga merubah cara beriklan lah pastinya di sosial media dan kita memberikan campaign itu happy jadi diri sendiri. Jadi biasanya kan sekarang ada self love lah apa. Jadi campaign kita tagline-nya untuk tahun lalu sampai tahun ini masih di happy jadi diri sendiri. Jadi bagaimana itu relate juga dengan Gen Z. Semua juga inline dari sisi materi campaign-nya. Terus kita juga menyediakan treatment-treatment juga yang related, misalnya ada treatment untuk teenager package-nya, ada juga untuk secara treatment memakai yang facial atau apa untuk acne juga kita lakukan. Jadi memang ada beberapa hal yang kita istilahnya rejuvenate ya, kita rapikan untuk relate ke Gen Z. Yang jelas tagline kita sih happy jadi diri sendiri. Terus hal lainnya dengan komunitas kita juga lakukan, mungkin juga di Mie Sedap ada juga dengan komunitas ataupun go to campus. Nah mungkin ini go to campus ini kita sudah lakukan sejak tahun lalu. Ada gerakan mencuci wajah juga yang kita lakukan dari bulan Desember tahun 2022 sebenarnya. Tapi kita menyasarnya ke anak-anak SMP, SMA yang banyak kegiatan outdoor sehingga mereka wajib untuk cuci muka khususnya dengan sabun ya.
sabun di estetika tuh. Terus yang kedua, ini kita akan menyasar ke anak-anak kampus. Nah ini kemarin kita sempat kerjasama dengan ISEC. Nah ini nanti kita juga akan roadshow mungkin setelah semester 2 ini. Gitu. Oke, berarti tadi saya melihat ada edukasi ya, edukasi sejak dini. Bahkan dari SMP kita kan mulai puber ya biasanya diajak untuk cuci wajah gitu, cuci muka dengan sabun dari estetika. Lalu nanti ketika mereka mahasiswa mereka juga akan menggunakan perawatan dari estetika. Nah nanti ketika mereka, klinik estetika tadi kan disebutkan udah 37 tahun nih. Berarti kan mungkin dari mamahnya, neneknya gitu sudah pakai klinik estetika juga dari sebelumnya ya? Ya sudah, kadang mereka berkunjung ke kita itu ada nenek, mama, cucu. Wow, Jadi lintas 3 generasi ya? generasi. Oh 3 Ya. generasi, oke. Jadi dari neneknya, mamahnya, anaknya semuanya ke estetika gitu. Berarti loyal banget ya? Ya, cuman memang untuk nge-grab Gen Z ini kan tidak bisa dalam satu line aja ya. Gen Z ini kan sangat tadi seperti dijelaskan juga sangat tergantung dengan review. Review. Ya, misalnya kayak ini kebetulan anak saya Gen Z dua-duanya perempuan. Aduh, setengah mati. Reviewnya lihat misalnya kita makan mau makan di mana. Bentar mah TikTok. Ya, relate tadi dengan Mas Carinya Ardian referensi jelasin. dari TikTok ya, sama reviewnya ya. Review dari TikTok selama karena relevan dengan yang Mark Plus sampaikan juga. Saya tadi ketawa-ketawa sendiri jadinya. Jadi ingat ternyata ya, Bu, seperti- ya? Iya, termasuk even makan mie, noodles apapun semua itu pasti harus ada TikTok. Oke. Saya juga baru sadar karena kemarin kita nggak pergi itu kita nggak oke mau ke sini nggak ada itinerary jelas tapi sporadis ternyata oke sosial media ini cukup mempengaruhinya luar Informatif biasa. ya, Iya. informatif. Oke. Tinggal kontennya aja yang kita perlu sesuaikan dengan itu Gen Z kebutuhannya. Oke. Kalau dari mie sedap seperti apa Mbak Katria? Aku izin menambahkan ya, mungkin kalau dari mie sedap sebenarnya karena kita adalah produk noodle, jadi kan semua orang tuh sebisa mungkin mencoba mie sedap. Jadi kita kasih experience yang berbeda untuk Gen Z di setiap events. Jadi contohnya di events kita bikin AR itu udah, misalnya foto itu udah dengan AR photography gitu. Jadi kita foto dengan AR gitu kan. Kemudian juga live untuk untuk yang ngasih ucapan dan segala macam. Jadi dia bisa langsung taruh di situ message dia apa untuk mie sedap dan live ditayangin di events kita. Dan yang paling penting adalah sebenarnya experience dalam mencoba noodle itu sendiri. Jadi kita mengemas mie sedap, nggak hanya mie sedap goreng gitu, tapi kita punya beberapa experience seperti mie sedap goreng gyu truffle. Jadi di situ kita kasih topping gyu dan juga ada minyak truffle-nya yang bisa ini sendiri gitu lah, bisa kasih sendiri. Kemudian ada laksa tempura, kemudian juga ada Singapore chili crab dan lain-lain. Jadi kita mencoba kasih yang sebisa mungkin kayak TikTokable, Instagramable, contentable gitu ya buat Gen Z-nya. Dan juga experience yang memang stay relate gitu ke mereka. Oke. Jadi tadi supaya mereka bisa experience, mungkin bisa custom dengan sesuai taste-nya mereka gitu ya. Tapi Ya, dan tetap, mereka jadi being part of Gen Z. Iya. Maksudnya kita care sama dia dan kita jalanin dengan gayanya mereka Iya, gitu. mie sedap ngerti gue banget nih gitu kan ya. Oke, terus tadi pakai teknologi juga ya. Kenapa kok kepikir dengan menggunakan AR tadi, terus bisa foto, live foto seperti itu? Itu kan kalau kita lihat nggak related dengan makanan kan, dengan noodle kan. Tapi kalau bisa ada ide seperti itu, kenapa Mbak Katria? Karena kita try to pertama sih menjawab sebenarnya konsumen kita kan Gen Z. Jadi kita sebisa mungkin all of our activities di events itu benar-benar tujuannya untuk Gen Z. Dan yang kedua sebenarnya kita pengen being different sih. Jadi kalau mereka ke event mie sedap, mereka bisa melakukan dan merasakan experience yang berbeda gitu dibandingkan dengan event-event lainnya. Jadi sebenarnya answering to the question sih karena kita target audiensnya Gen Z, kenapa kita nggak bikin eventsnya all about Gen Z gitu. Oke,
Wow, ini berarti benar-benar noodle yang mengerti Gen Z, mie sedap ya gitu. Nah tadi saya tertarik juga sama program dari estetika ya, marketing campaign-nya Happy Jadi Diri Sendiri ya. Nah itu sejak kapan, terus kenapa menggunakan campaign yang Happy Jadi Diri Sendiri? Campaign itu kita mulai dari 2023 pertengahan ya. 2023? Ya, jadi ini udah mau berjalan 1 tahun sebetulnya. Nah ini karena banyak sekali misalnya anak Gen Z itu mengeluh aku stres, terus butuh healing tahu-tahu gitu ya. terus tahu berjerawat, terus nanti mereka kalau berjerawat sedikit langsung nggak pede buat sekolah, bahkan akan menutupi jerawat itu dengan, kalau saya kurang paham ya sebenarnya, tapi anak saya suka pakai kayak apa acne pouch gitu, Oh, iya. yang kupu, yang apa gitu. Oke, nah akhirnya sebenarnya tujuan kita menjadi happy dari sendiri adalah anak-anak supaya sadar tadi sejak dini bahwa kebersihan kulit itu sangat penting. Karena untuk long term ya. Jadi kita bicara oke, habis olahraga harus cuci muka, cuci wajah, terus yang hal lain lagi kulit itu sehat. Jadi apapun yang kita pakai, apapun yang kita lakukan dengan kulit yang kita punya di badan kita ya harus sehat. Ketika itu semua tercapai, akhirnya mereka tuh menjadi confident. Jadi percaya diri, akhirnya happy. Jadi menerima, oke, aku ternyata kok nggak masalah ya, misalnya agak sedikit jerawat, toh kalau masa pubertas sekian waktu juga akan bisa hilang. Tapi kalau kita nggak merawat diri itu akan menjadi kendala. Karena kan di sekolah kalau jerawatan sedikit juga mereka Malu agak ya? malu ya. Kalau di event-event itu sendiri mungkin tadi saya tambahkan dari Miss Sedap, kita juga ada skin analyzer sebenarnya. Jadi ketika ada event kita buka untuk mereka untuk ngecek kulitnya, nanti di situ kebutuhan apa yang harus mereka penuhi untuk kulit menjadi sehat. Ya, kulit sehat itu pasti bisa terlihat glowing. Tapi kalau kulit itu kebanyakan make up pun juga tidak baik ya pada akhirnya. Jadi at least kita harus merawat. Jadi ibarat tanaman ya, kalau kita pupuk setiap waktu, setiap hari akan sehat dan berbunga begitu. Sama seperti kulit kalau kita rawat ya, kita mandi otomatis 2 kali sehari ya. Terus kalau kita nggak mandi ya nggak, sama seperti kulit, mau bagian kulit manapun, cuman karena kulit wajah yang sering terlihat, jadi disitulah yang kita rawat, kita utamakan. Nah untuk estetika sendiri karena kita memang ya kita berbicaranya adalah karena kulit Indonesia, jadi kita sesuaikan dengan iklim tropis juga nih perawatannya secara standar. Ya. Nah ini penting banget nih buat teman-teman juga yang ada di sini ya. Kan sekarang banyak sekali juga skincare atau make up yang dari mancanegara ya masuk ke Indonesia. Cuma kan memang iklim di kita ini berbeda ya dari negara lain kan. Nah klinik estetika ini kan memang sudah sangat mengerti iklim dan apa namanya kondisi dari Indonesia, sehingga sangat cocok lah ya buat kulit Ya, Indonesia. ini harapan kita, karena kalau tidak 37 tahun tidak akan bertahan sampai 37 tahun. Iya, maksudnya. 37 tahun loh. Ini klinik estetika ini kebetulan dari Semarang, Ya. kota kelahiran saya, jadi sangat terkenal Jadi endorse. tahu ya. Ya karena saya ingat waktu saya dulu masih SMP, SMA, saya kan sekolahnya dulu 70% perempuan, siswi putri gitu kan. Jadi semua teman-teman saya perawatannya di klinik estetika saat itu, Dr. Avandi. Oke, ya. Dan mungkin sekarang sedikit tambahan, kita punya online consultation. Oh ada online consultation. Ya, jadi mau dari mana aja, kapan, ya kalau kapan ajanya mungkin kita masih sampai office hours ya, tetapi bisa diakses dari mana saja. Mau mager, mau aduh males kita mager, mau di kamar aja boleh. Misalnya oke, aku kebetulan lagi di Makassar nih, aku pengen lah konsultasi online juga bisa diakses dari mana saja. Oke, berarti klinik estetika ini udah omni, offline dan online. Mau online consultation dulu bisa ya, lalu bisa datang ke langsung ke kliniknya. Kliniknya di mana aja Bu Yesi? Ada 16 cabang. Ada 16 cabang. Jadi di Semarang sudah pasti, untuk Jakarta kita ada 7, Jakarta di Mampang,
Cibubur, Duren Tiga. Bekasi, ya Duren 3. Oh, Pernah oh ke tahu. sana? Jangan-jangan Jadi customer. Jadi ada 7 cabang. Calon Calon ya, customer. Boleh nanti monggo silakan. Habis kesini langsung ya. Ya, jadi ada 7 itu Bekasi juga ada, Cibubur, Depok, terus yang di luar pulau itu ada Denpasar, Medan, terus kok saya jadi Makassar, Medan, Denpasar itu sudah ada. Jadi Balikpapan juga kita sudah ada. Oke. Jadi ada 16 total. Ada 16 nih seluruh Indonesia ya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau mau nanya-nanya dulu, konsultasi dulu, Iya, bisa boleh. lewat online terus nanti langsung datang ke kliniknya. Oke. Silahkan. Nah sekarang kan Mbak Katria nih, tadi kan ada disebutkan marketing programnya untuk masyarakat Indonesia, terutama Gen Z yang suka makanan pedas gitu kan. Terus makanya itu mempengaruhi taste atau flavor yang diciptakan oleh mie sedap gitu. Kira-kira message apa sih yang mau disampaikan oleh mie sedap dengan inovasi taste baru yang zaman dulu mungkin nggak ada rasa-rasa itu kan. Mie instan ya ayam bawang gitu kan. Mie goreng gitu. Sekarang tadi ada ayam jerit gitu ya. Kira-kira message apa nih yang mau disampaikan ke Gen Z? Sebenarnya kita campaign di tahun ini nih adalah Don't Stop Me Now. Jadi Don't Stop Don't Stop Me as me-nya M-I-E sebenarnya. Mie gitu ya. Ya itu adalah campaign kita yang memang kita berusaha supaya kita sama nih value-nya. Kita punya kesamaan value dengan Gen Z. Suka berinovasi, suka yang otentik gitu kan. Dan tetap relevan. Nah kalau dilihat sebenarnya perubahan-perubahan dari NPD atau varian-varian baru mie sedap ini memang benar-benar kita lakukan survei kepada Gen Z, kemudian kita juga rutin tester ke mereka gitu untuk benar-benar tahu dan menjawab sebenarnya marketnya Gen Z dan marketnya noodle itu seperti apa. Nah jadi kalau dilihat tadi sebenarnya dari Korean spicy chicken dulu terus sempat ada yang viral kalau pada coba laksa. Kemudian ke rawit bingit ayam jerit gitu. Karena memang sekarang trennya adalah sampai bocil aja yang gen alpha aja tuh suka pedas gitu. Jadi kenapa kita nggak bikin varian yang memang benefitnya itu USP-nya adalah dengan cabai rawit asli gitu. Jadi taste pedasnya kita jual selling point-nya dengan cabai rawit asli itu sendiri. Dengan Gitu. cabai rawit asli. Ya. Mie Dan sedap ada cabai rawit asli. nama-nama variannya juga sebenarnya kan mie sedap rawit bingit ya. Kayak rawit banget gitu. Rawit banget gitu, pedas Sub banget. variannya ayam jerit dan bakso beleduk gitu. Bakso Jadi beleduk. memang namanya juga kita create supaya unik dan nancep gitu ke apa namanya audiens kita. Iya, jadi mudah diinget gitu ya. Ya ini kayaknya apa ya, pedes banget ayam jerit gitu Ayam kan. jerit, Pedesnya ya. bikin jerit gitu. Wah kok enak banget ya ini bakso beleduk gitu ya. Bakso beleduk. Dulu kan zaman dulu saya ingat nih mie sedap itu kan ada kriuk-kriuknya gitu Ya, kan. ada kriuknya. Itu benar-benar nancep ke semua masyarakat Indonesia gitu kan. Nah sekarang dengan ada cabai rawitnya. Cabai rawit asli, betul. Cabai rawit asli kan kita nggak bisa ngerasa enak kalau nggak pakai sambal kan, nggak ada cabai kan. Ini sama mie sedap udah disediain. Oke, nah kita sekarang bahas tentang digital marketing ya. Kalau social media, kan memang Gen Z ini adalah digital native. Jadi mereka lahirnya sudah ada internet gitu kan. Tentunya mereka juga pakai sosial media lah. Nah kalau dari Estetika, Dr. Avandi, dari Mie Sedap, strategi untuk sosial medianya seperti apa? Apakah semua platform harus ada atau dipilih atau ya udah yang penting pakai influencer harus viral atau seperti apa? Kalau untuk sosial media kita memakai semua lini pasti ada. Cuman tidak ya maunya viral ya, tapi viralnya mengikuti value yang kita punya. Pengen ya itu idealnya. Tapi terkadang dari sisi Gen Z itu sendiri kan mereka punya identity sendiri ya. Jadi mereka tuh sangat otentik. Kayaknya kalau Gen Z itu kayaknya gini, mau sekarang kan tidak dikit-dikit apa nanti mama body shaming nih, padahal mungkin enggak. Ya maksudnya hal-hal itu punya aku ya aku gitu. Jadi campaign Happy 360 ini harus relate dengan
Gen Z juga, makanya kita campaignkan Happy dari sisi itu. Jadi sosial media ini juga relate dengan mereka. Misalnya di TikTok, kita ada TikTok Live, kita juga ada kayak Shopee Live, kita lagi yang coba juga. Terus ada beberapa yang kita memang mengakomodir live ini loh, yang kadang mereka juga lihat. Paling yang mandatory beberapa yang kita lakukan ya kita akan lakukan di sosial media itu. Termasuk digital ini ya, online ini kita juga selalu galakan untuk kemudahan buat mereka. Karena mereka tuh kan suka mager itu ya, kadang Suka udah mager, dengan gadget mereka aja gitu. udah maunya semua ada di situ. Even beli barang, beli konsultasi dokter, bahkan krim ya udah pokoknya maunya lewat situ nyampe sudah dia bisa pakai. Even Review. konsultasi, review itu semua menjadi catatan. Jadi yang paling kita utamakan review-review ini akan kita selalu balas. Jadi tidak boleh terlambat juga. Yang nantinya akan berefek kepada literasinya Gen Z nih soalnya. Mau apapun positif negatif kita akan jawab dan kita akan coba layani secara maksimal. Oke, nih teman-teman yang di sini kan ini mayoritas Gen Z kan, jadi kalau ada komen-komen kepada estetika pasti dibalas sama Bu Yesi, sama timnya gitu. Jadi jangan khawatir, nggak dicuekin. Ini supaya tetap connect ya, supaya Ya, tetap betul. connect. Oke, nah kalau dari Mi Sedap sendiri seperti apa Mbak Katria? Kalau sebenarnya kalau sosial media kita kurang lebih mirip ya, pasti selalu di channel-channel yang digital, YouTube, e-commerce, kemudian all the social media accounts kayak Facebook, TikTok itu pasti ada. Cuma kita kemarin ada salah satu campaign kita Ramadan yang kita coba fully digital kita lakuin gitu. Kita kerjasama sebenarnya dengan The Changcuters. Jadi ada band Indonesia yang mungkin teman-teman juga udah pada kenal. Kita ngajak mereka untuk bikinin iklan mie sedap Ramadan. Jadi instead of brandnya yang maju dan ngasih konten Ramadan, ini adalah idolnya yang bikinin konten Ramadan gitu untuk Gen Z. Dan alhamdulillah ini fully digital dan campaignnya 22 juta views, lebih dari 22 juta Terus kemudian media value-nya juga banyak yang ngomongin dengan sentimen positif gitu. Jadi itu salah satu yang kita lakuin sih untuk menge-crack gimana sih digital nih, gimana sih to stay relevant sama Gen Z. Jadi it's not satu arah, tapi kita coba dua arah dan kita coba yang maju nih gimana ya kalau bukan brand gitu. Gen Z kayaknya sukanya sama The Changcuters gimana ya cara bikinin iklan Ramadan nih dari mie sedap gitu. Oke, jadi pakai idol yang disukai juga sama Gen Z ya. Jadi Iya. Changcutersnya pasti makan mie dong. ya Kan dong, mie sedap dong. Mie sedap kan, pasti kan. Yang cabai rawit tadi kan, rawit bingit kan. Semuanya kayaknya mereka. Oke. Oke, waktu kita udah habis. Thank you banget Bu Yesi sama Mbak Katria atas bincang-bincangnya. Semoga tadi insight-insightnya menarik banget. Habis ini kalau ada yang mau langsung konsultasi untuk wajah, perawatan, bisa ke estetika, Dr. Avandi. Kalau mau coba yang bakso beleduk, rawit bingit, langsung mie sedap. Oke, thank you Mbak, sukses selalu Iya, makasih. untuk Gen-Z-nya. Kita tepuk tangan untuk Mbak Katria Arintia Anindiantari, Marketing Manager New Deal kategori Wings Food, dan juga Ibu Yesi Purnaningsih, Deputi CEO Estetika Dr. Avandi. Saya kembalikan kepada Mbak Diandra. Terima kasih. Baik, sekali lagi beri tepuk tangan kepada pembicara kita yang hebat banget pada hari ini. Oke, sebelum saya menutup sesi hari ini, saya ingin menginfokan, jangan lupa untuk tetap meramaikan Jakarta Marketing Week Day 2 ini dan sesi Jakarta Marketing Week di hari-hari selanjutnya sampai dengan tanggal 19 Mei 2024. Selanjutnya akan ada sesi yang tidak kalah menarik yang akan diperkenalkan oleh teman saya, Rizky. Untuk itu akhir kata saya Diandra undur diri, sampai jumpa di lain sesi JMW 2024. Selamat kepada para pemenang dan sampai jumpa di Marketeers You Choice Award berikutnya.